Aduh, bang, kata-kata dulu bang. Kata sebelum kita pergi. Lu tahu merah nggak? Semoga selamat sampai tujuan. Tidak keluar dari rombongan. Saling menjaga teman kalian. Saling menjaga, mengingatkan tidak keluar dari rombongan. Yang di sebelah sana saya nggak tahu nih. Berdoa agar perjalanan kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan selamat sampai tujuan. Tentu saja kan ku bawa seisi jiwa. Beda lagi. Foto. Kita di sini sudah sampai di jadi kita hari ini kita bakal mengulik, membahas tentang bangunan yang tinggi di Jakarta ini. Monas sama Istiqlal ya dia lah. Ya. Istiqlal kita nanti kita ke Monas dulu. Oke. Ya guys, jadi di sini kita lagi menuju ke dalam Monas. By the way, di sini anginnya lagi kenceng banget guys. Nggak tahu kenapa. Ini kayak kita di sini bakal ngeliat lah di dalam sisi Monas tuh kayak ada apa aja sih. Kebetulan gue belum pernah ke Monas sih. 17 tahun gue di Jakarta belum udah sampai ke dalam Monas. Pantun dulu. Cibubur, Cipete. Assalamualaikum semuanya. Ya nggak nyambung bang. Yau, kita lihat sini, kita lihat belakang kita ini ada apa nih? Monas bro. Kita jarang-jarang kita jarang-jarang nih semua orang kesini. Lihat semuanya, ramai banget, lihat tuh. Kayak seru banget guys. Ternyata bukan sekolah kita doang ya Dil ya. Rame banget. Ternyata rame banget. Tadi kita barusan ketemu SMPN 2 Kebasen ya? Kebasen. SMPN 2 Ya, Kebasen. titip salam dari SMPN 4. Salam hangat. Ya, teman-teman di sini sangat silau. Oh, abis ini kita bakal ke Istiqlal. Ternyata ada di depan kita Istiqlal. Sekarang kita lagi ada di loket beli tiket mau masuk dalam. Yo. Dalam apa tuh? Dalam Monas. Coba kasih lihat dong. Diperiksa dulu nih kayak nih apanya nih. Katanya yang gendut nggak boleh masuk. izin. Jadi Bapak Ibu lagi dibeli tiket sama Bu Marina. Ya. Bu Marlina lagi ngurus tiket. Oke. Main. Ya. Ayo. Main. Ini udah ada yang pernah masuk ke dalam belum? Ah, selama ini saya belum pernah, kalau lewat depan pernah. Kalau di luar kita udah seringnya. Iya. Tapi dalam ini first time nih. Nah. Ke dalam. Jadi ini first time. Kayak bakal seru ya. Seru banget sih. Kalau gue bilang seru banget. Coba ke Berlin kali ya. Ber. Udah pernah kesini belum? Kalau ke Monasnya? Ke Monasnya sama, biasanya lewat doang. Kalau lewat doang. Oke, sama ya guys, berarti ternyata kayak yang cowok-cowok ini nih. Ya Ibu, siap. Bu Marlina sama Pak Her memimpin barisan kita mau masuk ke Monumen Nasional. Nah, ini benar-benar pertama kali nih masuk ke sini ya. Pertama kali. Ternyata lorongnya dingin. Terang lah, lumayan terang lah ya. Lumayan lah ya. Terus sih dingin lah, nggak ngap ya? Dingin, nggak panas. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Oke, let's go. Jadi sini kita belum ketemu museumnya, kita harus jalan dulu nih. Apaan Mas? Terowongan Ciracas Mas. Terowongan Ciracas yang masuk mobil. Beda ya? Beda sama terowongan Ciracas. Beda
mulai masuk ke dalam museumnya. Jadi yang pertama kita lihat dari sini setelah kita turun tangga adalah gambar miniatur dari Monas tersebut. Ini berupa ukuran berapa ya? 132 meter tadi kalau nggak salah bang. Gitu. Ya teman-teman, kami kelompok 3 dari kelas 11D saat ini sedang berada di dalam Monumen Nasional atau yang bisa kita kenal Monas. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali diorama. Ada 4 sisi diorama yang ada di dalam Monumen Nasional ini. Nah, di setiap sisinya tentunya punya cerita yang berbeda-beda. Nah, gimana ceritanya atau gimana sih isi dioramanya itu? Ya, sekarang kita berada di diorama sisi kedua yang menjelaskan perlawanan bangsa Indonesia kepada penjajah di masa lampau. Nah, salah satunya itu ada perlawanan Patimura pada tahun 1817. Dan gambarnya seperti ini. Selanjutnya kami di sini berada di diorama sisi ke-6. Itu di diorama ini dia membahas tentang alih teknologi pada tahun 1995. Keberhasilan uji terbang perdana N250 produksi industri pesawat terbang Nusantara di Bandung 2 Agustus 1995 merupakan prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan dalam upaya mengembangkan dan menerapkan teknologi tinggi di bidang kedirgantaraan. Berkaitan dengan itu, tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Jadi itu bisa dilihat. Ini kebetulan uji terbang pesawat ini N250 di Bandung pada tanggal 10 Agustus 1995. Nah, barusan kita udah selesai nih dari Monasnya, Monumen Nasional. Kita udah masuk ke dalam. Tadi ada beberapa diorama. Ada berapa sisi? 6 sisi. Ternyata ada 6 sisi tadi di dalam. Yang tentunya sejarah banget dan cocok ya untuk edukasi pembelajaran. Ya benar. Masa para mahasiswa siswi. Nah, jadi kita tuh nggak boleh ngelupain sejarah. Karena kita harus selalu belajar dari sejarah. Nah, Itu penting teman-teman. ya. Yang penting, Apa Ki? yang penting kita tuh tidak mengubah sejarah yang sudah ada. Ya. Kita ada di Monumen Nasional. Wajib tetap sholat. Nah, sekarang kita mau ke Masjid Istiqlal. Untuk apa? Untuk mempelajari toleransi. Bukan. Oh, bukan. Apa? Pokoknya kita mau lihat di Istiqlal ada apa aja. Kita terowongan itu ya. Terowongan toleransi ya. Ya, terowongan toleransi semoga dibuka. Semoga kita dapat kesempatan buat lihat masuk ke terowongan toleransi yang ada di Istiqlal dan Gereja Katedral. Oke, gimana di Istiqlal? Kita lanjut. Let's go.
Ya, saat ini kita sudah berada di Masjid Istiqlal. Kita udah ambil air wudhu. Sekarang kita mulai masuk ke masjid, area masjid. Ini luas banget ya, Yuk? Luas banget. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita bisa kesini bersama-sama dengan teman-teman sekolah untuk belajar, untuk melihat ya. Dan apa ya? Pastinya di sini ada sesuatu yang menarik yang kita belum tahu. Maka setelah sholat, kita sholat sunnah dulu, sholat duha. Setelah sholat duha kita akan mencari tahu ada apa aja sih di Istiqlal. Tuh. Oke, sekarang kita menuju ke tempat sholat dulu. Bye. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam Masjid Istiqlal. Nah, di sini tuh suasananya bisa digambarin tuh gimana tuh. Jadi tuh tadi selesai, jadi kita mulai dari awal masuk ya. Dari awal masuk itu kita udah ngerasain angin yang berhembusan itu sejuk banget, beda sama tempat-tempat lain gitu maksudnya. Terus pas kita mulai masuk ke sholat di sini juga dari kayak karpetnya yang bagus, terus adem. Meskipun di sini minim kipas ya, tapi di sini sejuk banget. Suasananya tetap sejuk gitu. Terus sholatnya juga tenang. Rasanya tenang banget ya. Iya, rasanya tenang. Suara juga hampir nggak ada suara ya. Hampir nggak ada suara di sini. Karena kita juga di sini harus memaklumi bahwa ini tempat sholat, jadi kita pun di sini video juga suaranya rada berbisik-bisik karena kita menghormati dengan yang lain. Betul. Nah, tempat sholatnya luar biasa, besar, megah, dan yang pasti nyaman banget sih. Ya, kita rasanya senang deh bisa sholat di sini. Terus sholat di sini. Ini kan Masjid Istiqlal ini masjid terbesar di Asia Tenggara. Ya, nomor 3 di dunia. Saudi Arabia di Mekah ya, dan di Medina. Setiap tahun, setiap saat muslim dari seluruh dunia berangkat ke Mekah dan haji ya. Kurang lebih ya. Kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru buka puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini saya sudah bersama Bapak Yusuf selaku humas di Masjid Istiqlal ini. Oke Bapak, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait Masjid Istiqlal ini Bapak. Baik, silakan. Yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kiswah yang dipajang di Masjid Istiqlal Bapak? Oh iya, mengenai kiswah tadi ada dilihat di depan mimbar ada kiswah tuh menggantung. Itu kiswahnya sebetulnya hadiah dari Raja Salman ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal tahun 2017. Nah, kiswah ini tuh memang setiap tahun di Mekah kan diganti ya, setiap Muharram, setiap 1 Muharram. Nah, salah satunya ada di koleksi Masjid Istiqlal di sini. Alhamdulillah kita dapat penghargaan, merupakan suatu kehormatan sebetulnya negara Islam yang dapat kiswah. Tidak semua negara Islam di dunia dapat hadiah seperti ini. Salah satunya ada di Masjid Istiqlal, pemberian dari Raja Salman. Alhamdulillah. Oh, jadi itu pemberian dari Raja Salman ya Bapak? Betul. Oke Bapak. Selanjutnya yang kedua, kalau tempat untuk menyimpan atau penempatan kiswah di area Masjid Istiqlal ada Bapak? Kalau itu kebetulan kita dapatnya itu bukan secara utuh, bukan kiswah secara utuh ya, tapi potongannya saja. Jadi tadi yang di depan sini ini potongan pintu Ka'bah. Nah, itu
kita langsung simpan di pintu pintu masuk imam di depan menggantung seperti itu. Ada lagi potongan yang tulisan depannya ada di ruangan VIP. Jadi bukan secara utuh, jadi tidak disimpan di suatu tempat tapi langsung dipajang di sini karena memang hanya potongannya saja. Iya. Baik Bapak. Oke Bapak, selanjutnya itu kapan ya Pak? Kapan kiswa itu diberikan atau mulai dipamerkan Masjid Istiqlal? Ya tadi sudah disinggung sedikit. Jadi ketika Raja Salman berkunjung ke Istiqlal tahun 2017 kurang lebih ya. Nah setelah itu tanpa disimpan lama-lama kita langsung pajang juga langsung di sini. Jadi memang suatu kehormatan mempunyai kiswah sebetulnya. Selain memang untuk dekorasi juga. 2017 ya. 2017. Siap Bapak. Selanjutnya pertanyaannya itu Pak, siapa yang bertanggung jawab dalam merawat dan menjaga kiswah ini Bapak? Nah, kalau kiswah itu khususnya memang ini menjadi tanggung jawab pemeliharaan di Masjid Istiqlal karena itu kita ada banyak bagian di sini. Ada bagian di humas, ada bagian diklat, ada bagian sosial dan salah satunya riayah itu bertanggung jawab untuk merawat semua fasilitas di Masjid Istiqlal termasuk ada cleaning service, penjagaan aset juga itu di bawah bidang pemeliharaan. Ya di bawah bidang pemeliharaan dirawat oleh teman-teman dari bidang pemeliharaan atau riayah namanya ya. Siap Bapak. Oke Bapak, selanjutnya mengapa kiswah Ka'bah ditempatkan di Masjid Istiqlal bukan di tempat lain? Ya betul, itu seperti tadi saya sudah kupas juga di awal bahwa mendapatkan kiswah ini memang tidak sembarangan. Jadi memperolehkan suatu kehormatan. Kenapa di Masjid Istiqlal? Karena Indonesia sendiri kita sudah lama berhubungan baik dengan negara Saudi Arabia, dengan negara-negara lain juga tentunya. Nah ini Saudi Arabia sendiri mempunyai hubungan khusus dengan Indonesia karena seperti kita ketahui umat muslim di Indonesia kita mayoritas umat muslim dan setiap tahun kita selalu pulang pergi ya untuk berumroh. Itu jamaahnya paling banyak dari Indonesia. Kayak punya keterkaitan khusus dengan negara Saudi Arabia. Karena itu beliau merasa terhormat, kita juga merasa terhormat. Karena itu Raja Salman menghadiahkan kiswah itu. Kenapa tidak dengan negara-negara lain? Negara lain pun saya dengar beberapa negara ada yang menurut kehendak Pak Raja juga ya, Raja Salman itu diberikan kiswah juga. Nah salah satunya ada di Indonesia seperti itu. Pilihan dari Raja Salman sendiri. Kita tidak tahu ya. Siap Bapak. Oke Bapak, selanjutnya pertanyaan terakhir. Apakah Bapak tahu bagaimana proses pengiriman dan penyerahan kiswah dari Arab Saudi ke Indonesia Bapak? Ya itu kalau proses pengirimannya waktu itu langsung dibawa oleh beliau. Karena beliau itu dulu ada kunjungan kenegaraan, sekaligus kunjungan kenegaraan, kunjungan resmi ke Indonesia. Nah, beliau mampir ke Masjid Istiqlal, berfoto di sini waktu itu dengan imam besar, dan salah satunya hadiahnya di beliau bawa kiswah itu sebagai hadiah, sebagai buah tangan dari Saudi Arabia seperti itu. Jadi langsung dibawa oleh beliau. Siap. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak atas. Sama, terima kasih juga. Atas wawancaranya ya. Iya, atas wawancara Bapak. Oke teman-teman, sekian wawancara dari kelompok kami tentang tentang kain kiswah yang dipajang di Masjid Istiqlal. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys. Sekarang kita udah nyampe
sampai nih kita nih. Kita udah sampai di dekat sekolah lagi tempat kita awal Kumpul ya. Kita udah selesai kegiatan hari ini. Gimana Dil kegiatan hari ini? ya seperti itu guys. Kita udah ngejelajahin Monas, terus kita ke museum bawah Monas. Tapi kita sayang banget nggak sampai ke atas Monas aja guys, karena emang waktunya emang nggak terlalu banyak ya. Terus juga kita ke Istiqlal mampir. Tapi sayang banget tuh. Kenapa tuh? Kita nggak dapat belum dapat kesempatan buat Iya. masuk ke lorong toleransi. Iya. Jadi Karena emang waktunya terbatas ya guys, waktunya emang ya harus kelar gitu guys. Oke. mungkin video kita selesai sampai di sini. Kurang lebihnya dari kita perwakilan ya guys dari kelompok kami karena emang Bis tiga ya. James guys. Bis 3 belum pada nyampe guys. Aduh James banget, ini baru bis berapa nih? Bis 45. 5. Berarti 2 bang. Kita 245. Bis 3 James ya. Kalau kelompok kita sebagian di bis 3. 3. Oke. Guys, udah see you.